Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GPDI El Shaddai yang saya kasihi dalam Tuhan. Kembali kita mendengarkan renungan singkat yang akan kita sama-sama nikmati pada hari ini. Kita berada di dalam Yesaya pasal yang ke-18 sampai pasal yang ke-22. Itu tentang ucapan-ucapan ilahi. Saya akan membaca di dalam Yesaya pasal 20 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada tahun ketiga, panglima yang dikirim oleh Sargon, Raja Asyur, tiba di Asdod, lalu memerangi dan merebutnya. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos. Firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkan kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian. Maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya, sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia. Demikianlah Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan orang Ethiopia sebagai buangan, tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut. Dengan pantatnya kelihatan suatu penghinaan bagi Mesir. Maka orang akan terkejut dan malu karena Ethiopia, pokok pengharapan mereka, dan orang Mesir kebanggaan mereka. Dan penduduk tanah pesisir itu akan berkata pada waktu itu, lihat, beginilah nasib orang-orang yang kami harapkan. Kepada siapa kami melarikan diri minta pertolongan supaya diselamatkan dari Raja Asyur. Bagaimana mungkin kami terluput? Saya beri tema firman Tuhan, yaitu taat walau tidak mengerti. Taat walau tidak mengerti. Ketaatan itu merupakan hal yang tidak mudah dalam relasi dengan Allah. Kadang-kadang ada sebuah ajaran yang sudah jelas kita mengerti, tetapi tetap saja sulit untuk mentaatinya. Kita sudah mengerti satu pelajaran itu, sudah kita baca, tapi untuk mentaatinya itu sulit. Akan tetapi terkadang kita diperhadapkan dengan satu perintah atau ajaran yang sulit dimengerti dan sulit ditaati. Seringkali kita dihadapkan dengan firman Tuhan yang sulit dimengerti dan sulit untuk ditaati. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-20 ini ada satu perintah Allah yang terasa janggal bagi Yesaya. Allah menyuruh Yesaya itu untuk berjalan telanjang, tidak berkasut selama 3 tahun. Itu di dalam ayat yang kedua tadi sudah kita baca. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos. Firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian. Yesaya disuruh oleh Tuhan untuk berjalan tanpa berkasut itu selama 3 tahun. Selama 3 tahun.
Allah menyuruh Yesaya berjalan telanjang. Allah pun tidak menjelaskan kepada Yesaya mengapa Yesaya harus melakukan hal tersebut. Allah tidak menjelaskan. Nah, kita melihat seringkali Yesaya bisa saja menolak apa yang Tuhan suruh kepada dia karena Allah tidak memberi alasan kenapa. Tetapi Yesaya tidak menolak. Dia tidak merasa keberatan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Yesaya memilih untuk taat ketika perintah itu datang kepadanya. Jadi Yesaya itu tidak menolak. Mungkin seandainya kalau saudara atau saya disuruh melakukan firman Allah yang seolah-olah kita sendiri tidak tahu seperti Yesaya itu. Suruh berjalan tanpa kasut selama 3 tahun dan dia tidak mengerti alasan apa Tuhan. Mungkin kita bisa menolak, tetapi Yesaya tidak. Yesaya memilih taat akan perintah Tuhan kepadanya. Tindakan Yesaya itu adalah bentuk ketaatan total kepada Allah. Dia begitu menyerah, dia begitu taat kepada Allah, yaitu taat walaupun tidak mengerti. Yesaya itu belum mengerti apa maksud Allah, tetapi Yesaya taat. Bagi kita, mungkin tindakan Yesaya tersebut ini terlihat sangat aneh. Sangat aneh dan memalukan. Yang dilakukan Yesaya itu berjalan tanpa kasut itu sangat memalukan. Namun bagi Yesaya itu ketaatan kepada Allah itu justru ia letakkan di atas segalanya. Walaupun mungkin dia merasa malu, tetapi dia pilih untuk taat kepada firman Tuhan lebih dari segala-galanya. Nah, oleh karena totalitas ketaatan Yesaya, pesan Allah disampaikan dengan baik kepada bangsa Mesir, Ethiopia, dan orang Yehuda. Tindakan memalukan Yesaya yang berjalan telanjang adalah nubuat untuk bangsa Mesir dan Ethiopia. Kedua bangsa ini akan dipermalukan. Allah akan membuat mereka tidak berdaya di hadapan bangsa Asyur. Melalui peristiwa ini, Allah juga berpesan kepada Yehuda supaya tidak berharap kepada bangsa asing. Sebab satu-satunya sumber pengharapan mereka hanyalah Allah yang hidup, yaitu Allah orang Israel. Sebagai anak-anak Tuhan, kita justru dituntut untuk menunjukkan ketaatan kepadanya. Kita sebagai anak Tuhan itu kita dituntut oleh Allah untuk menunjukkan ketaatan kita kepadanya. Ada kalanya Allah meminta kita untuk melakukan sesuatu yang sulit dimengerti. Mungkin kita tidak mengerti, mungkin hal itu kelihatannya aneh. Bahkan sulit untuk dilakukan. Tapi perintah itu mungkin saja bertentangan dengan arus zaman ini. Mungkin kita dianjurkan untuk hidup jujur, tidak korupsi, tidak menipu sana dan sini, dan sebagainya. Kondisi seperti ini kita melihat kita harus mentaati Allah dengan penuh iman kepadanya.
Jadi kita harus taat apa yang Allah suruh. Walaupun itu berat di kondisi seperti saat ini. Ada kesempatan mungkin kita bisa menipu sana sini. Kita bisa berbohong. Kalau kita melihat keadaan dunia saat ini, banyak orang menipu, korupsi, berbohong. Tapi kita sebagai orang-orang percaya, biarlah kita boleh tetap taat kepada firman Tuhan. Walaupun kita tidak mengerti. Sekalipun sukar untuk dimengerti dan dilakukan, Allah tidak akan pernah menyuruh kita untuk melakukan hal yang aneh. Jadi apa yang Allah perintahkan kepada kita itu, Allah tidak pernah menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang aneh. Taat walaupun tidak mengerti. Seringkali Allah menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, rasanya itu janggal. Kita tidak mengerti. Tetapi seperti Yesaya, dia lebih memilih taat kepada Allah daripada dirinya sendiri. Sebab itu mari kita bersama-sama jemaat GPDI El Shaddai, kita semua pelayan-pelayan Tuhan, biarlah kita tetap taat walaupun kita tidak mengerti apa yang firman Tuhan katakan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau sudah memberikan firman-Mu kepada kami, mengajar kami untuk taat senantiasa kepadamu, melakukan segenap firman-Mu. Walaupun itu berat, itu sulit bagi kami, tetapi ajar kami seperti Yesaya, taat walaupun tidak mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat GPDI El Shaddai, berkati Ibu Gembala kami, berkati semua pelayan-pelayan-Mu, berkati call center yang dengan setia melayani kami. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, urapan yang baru, kekuatan lahir dan batin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan bibir jemaat GPDI El Shaddai menceritakan segala hukum dan yang engkau ucapkan atas petunjuk peringatan-peringatanmu. Jemaat GPDI El Shaddai bergembira seperti atas segala harta. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.